Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya, selamat siang Mbak Rahmi. Perkenalkan kami dari kelompok 2, yaitu kelompok Alivia, ingin memaparkan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang the Information Profession, Knowledge, Memory, dan Heritage. Di sini ada anggota kelompok kami, yang pertama ada Alivia, yang kedua ada Dwinta, yang ketiga ada Muhammad Ilham, yang keempat ada Fieri, yang kelima Miss Kabela, yang keenam ada Nafisah, yang ketujuh ada saya sendiri, dan yang kedelapan ada Rafika. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke. Ya, makasih Mbak Haki. Saya akan membacakan pendahuluan dari chapter yang akan dibahas, yaitu seiring waktu. Informasi semakin berkembang dan tidak sama. Segala hal menjadi bias dan terkadang menimbulkan makna yang berbeda. Maka dari itu, perlunya mengkaji ulang suatu informasi agar kita menerimanya tidak mentah-mentah dan makna yang tersampai itu secara jelas. Next. Selanjutnya ada the nature of the information discipline relative to other discipline. Boleh di next? Oke, jadi dalam sebuah artikel yang berjudul The Invisible Substrate of Information Science tahun 1999 dikatakan bahwa ilmu informasi ini harus dilihat sebagai suatu disiplin ilmu yang berbeda daripada ilmu yang lainnya. Seperti contohnya ilmu akademik konvensional yang di dalamnya terdapat seni, kebudayaan, ilmu sosial, dan ilmu sains dan matematika yang dikategorikan sebagai satu spektrum yang sama, yaitu spektrum ilmu akademis. Nih, gambar di bawah ini adalah contoh spektrum ilmu akademis. Boleh di next? Namun, terdapat beberapa bidang yang memotong spektrum akademis tadi. Bidang ini berhubungan dengan setiap materi pelajaran ilmu akademik konvensional, tetapi tetap melihat dari perspektif tertentu. Nah, bidang ini tuh disebut metadisiplin. Di struktur paling atas daripada ilmu akademis. Disiplin informasi ini berhubungan dengan pengumpulan, pengorganisasian, pengambilan, dan penyajian informasi dalam berbagai konteks, serta memiliki tujuan sosial untuk mengumpulkan, mengatur, dan menyebarkan informasi, membentuk semua kegiatan disiplin informasi. Next. Selanjutnya, metadisiplin tidak cocok dengan spektrum konvensional lainnya, sehingga menyebabkan banyak kesalahpahaman tentang bidang informasi yang dianggap sebagai ilmu interdisiplin yang konvensional. Sebagai contoh, jika kita belajar tentang informasi seni, tidak berarti kita belajar seni dalam artian yang sebenarnya. Seni itu adalah subjek yang dikelola, tapi seni informasi tidak memadukan penelitian seni dan informasi dalam interdisiplin yang sama. Sama seperti ilmu informasi, mempelajari bagaimana cara membantu sejarawan seni mencari informasi, bukan meneliti pertanyaan sejarah dalam seninya. Lain halnya dengan penelitian biokimia yang merupakan gabungan antara disiplin biologi dan kimia. Contoh tersebut juga menjelaskan bahwa bidang informasi merupakan sebuah metadisiplin, bukan interdisiplin. Seperti kita masuk ke dalam program ilmu perpustakaan. Bukan berarti kita hanya belajar membaca buku, walaupun membaca buku itu penting ya, tetapi harus mengetahui banyak tentang disiplin ilmu lainnya, dengan mengatur, memilih, mengambil, hingga menyimpannya. Jadi peneliti informasi itu selalu dalam level meta, yaitu tadi seperti di gambar sebelumnya yang paling atas. Oke, yang selanjutnya ada the origins of information profession. Sumber daya informasi sangat dibutuhkan oleh setiap individu untuk terus bertahan. Oleh karenanya disediakan prinsip seperti pemilihan dan juga pengorganisasian agar dapat mempertahankan sumber informasi tersebut sehingga dapat digunakan secara efektif. Kumpulan dari sumber informasi dapat dianalisis permasalahannya dan juga dapat diselesaikan melalui pengembangan ide dan juga praktik teoritis profesional. Dalam proses menganalisis dapat menggunakan disiplin informasi yang sebelumnya sudah ada atau menggunakan disiplin baru yang sekiranya dapat menyelesaikan permasalahan. Terdapat beberapa disiplin informasi di spektrum bidang akademik tradisional yang pada pemahamannya banyak berguna sebagai solusi informasi yang jauh lebih luas daripada pandangan aslinya. Saat suatu disiplin telah mencapai pemahaman yang luas, maka disiplin tersebut
harus segera berproses agar dapat diterapkan secara umum. Next, nah ini berikut disiplin informasi dalam Encyclopedia of Library and Information Science berdasarkan Betz and Mack. Dalam artikel The Encyclopedia of the Information Discipline, dirasa lebih cocok untuk menggantikan judul yang sebelumnya, karena memiliki isi atau konten yang lebih luas cakupannya daripada hanya disebutkan sebagai ilmu perpustakaan dan informasi. Sebaliknya, ilmu perpustakaan dan informasi termasuk ke dalam salah satu disiplin informasi, atau dapat dikatakan bahwa ilmu perpustakaan adalah dan informasi merupakan saudara dari disiplin lain. Dalam mempertimbangkan dan mengevaluasi bidang-bidang potensial yang dicakup dalam ensiklopedia, terdapat pertanyaan salah satu dari dua pendekatan klasik ilmuwan, dua budaya humaniora dan sains yang terkenal. Disiplin ilmu catatan budaya berisi bidang-bidang yang lebih berorientasi pada humaniora, sedangkan ilmu informasi berisi bidang yang lebih berorientasi pada ilmu pengetahuan. Kedua orientasi ini dapat digunakan untuk beberapa bidang informasi yang berkaitan dengan ilmu sosial. Beberapa bidang informasi yang berakar pada ilmu-ilmu sosial dapat memanfaatkan salah satu atau kedua orientasi tersebut. Dalam ensiklopedia, bidang disiplin informasi memiliki penerapan yang lebih luas daripada disiplin asalnya. Karena teori dan proses internalnya telah menjadi lebih dipahami dan lebih digeneralisasikan dan disiplin informasi berakar pada disiplin tradisional tertentu. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, hal tersebut berganti dari bekerja untuk memenuhi kebutuhan pengumpulan, penyimpanan, penyebaran, dan penggunaan informasi. Menjadi lebih meta, yaitu beroperasi pada konten subjek dari perspektif khusus kebutuhan disiplin informasi, dan dari perspektif penelitian dari disiplin konten. Selanjutnya itu ada a more fundamental look at the character of the information profession. Next. Susanta Gonatilek menulis tentang 3 garis aliran informasi melalui sejarah kehidupan di bumi. Yaitu yang pertama, ada aliran informasi genetik, bahwa sejak awal kehidupan di bumi, garis genetik yaitu DNA dalam genom tumbuhan dan hewan telah membawa informasi generasinya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Artinya, informasi yang mencerminkan seluruh sejarah kehidupan di bumi disimpan dalam DNA. Jadi materi genetik yang dikodekan adalah suatu bentuk penyimpanan informasi, tidak hanya informasi yang dibutuhkan saat ini untuk pemeliharaan hewan, tapi juga sejarah genetik spesies. Next. Yang kedua ada aliran informasi neural kultural, atau disebut garis keturunan budaya saraf. Semakin berkembang otak dan ingatan, semakin banyak kemungkinan informasi disimpan, digunakan, dan diteruskan selama masa hidup. Contohnya, ibu harimau mengajari anak-anak mereka cara berburu. Dengan memanfaatkan penyimpanan informasi saraf di otaknya, ibu harimau berburu dengan anaknya, dan anaknya pun belajar dan menyimpan di otaknya metode berburu sehingga membawa pengetahuan ini ke generasi berikutnya. Ada satu contoh juga yaitu kisah Nabi Nuh yang telah diceritakan dari generasi ke generasi selanjutnya. Next. Selanjutnya ada aliran informasi eksomatik. Aliran ini dimulai dengan gambar dan ukiran di bebatuan dan beberapa tulisan yang dikembangkan. Awalnya dia meledak dalam berbagai bentuk, dari tulisan paku di tanah liat hingga tulisan karakter Cina seperti sekarang ini yang menggunakan tinta. Informasi eksomatik ini itu tidak lagi terbatas pada apa yang dapat dipelajari dan dihafal oleh seorang individu. Penyampaian informasi eksomatik
itu dapat menumpuk sehingga manusia dapat berkonsultasi dan menggunakan keahlian manusia yang lain yang tak terhitung jumlahnya. Penyimpanan dan pengelolaan informasi eksomatik adalah salah satu kontributor utama pertumbuhan eksponensial pengetahuan manusia dan kekuasaan atas alam. Next. Selain 3 silsilah informasi menurut Gonatileg, terdapat silsilah keempat yang disebut residu. Jenis informasi yang dibawa oleh garis keturunan residu adalah informasi jejak menurut Bates 2006. Informasi genetik dikodekan dalam DNA dan diteruskan melalui reproduksi. Neural informasi budaya ada pada makhluk hidup lain dan diturunkan ke generasi berikutnya. Lalu informasi eksosomatik datang dan dalam bentuk informasi yang direkam dan tertanam. Informasi yang direkam telah ada sejak manusia telah menandai objek eksternal dengan gambar, simbol, atau informasi komunikasi lainnya. Akhirnya informasi aliran residu yang sedang dalam proses disintegrasi adalah informasi jejak. Next. Nah, berikut merupakan poin menurut Gonatileg dan bentuk informasi menurut Bates yang tadi telah disebutkan. Yang pertama menurut Gonatileg yaitu ada genetic lineage atau informasi genetik, lalu ada neural cultural lineage yang terdapat experience information, enacted information, dan expressed information. Dan yang ketiga ada exosomatic lineage yang terdapat embedded information dan recorded information. Dan yang terakhir menurut Bates yaitu bentuk informasi residu lineage atau informasi jejak. Sebagai profesional informasi haruslah tertarik pada semua bentuk informasi ini karena diperlukan pemahaman peran informasi sepanjang kehidupan manusia. Yang menyatukan semua profesi informasi adalah bahwa mereka mengelola catatan budaya untuk semua kegunaannya, mulai dari hiburan dan pendidikan, hingga pelestarian untuk generasi mendatang. Bahkan database bioinformatika yang menyimpan informasi DNA spesies hewan dan tumbuhan adalah bagian dari budaya dalam arti luas seperti halnya buku, majalah, klip audio, video, dan semua jenis sumber daya digital.